Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 11. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, Sung Siwo memberitahu mereka semua bahwa dalam 1 minggu dari sekarang mereka akan bertanding melawan SMA Sewon, dan jika mereka kalah mungkin ini akan menjadi penyebab bubarnya klub ini. Mendengarnya sontak si Jambul Merah berteriak merasa tidak terima. Ia mengatakan ini sungguh tidak masuk akal, bagaimana caranya mereka bisa menang melawan SMA Sewon. Ia mengungkapkan bahwa bukankah ini sama saja membiarkan klub ini bubar. Dengan santai Sung Siwo menjawabnya bahwa ia tak bisa berkata apa-apa jika klubnya benar-benar dibubarkan. Ia menjelaskan bahwa mungkin saat ini ia masih di sekolah ini, tapi ia tidak bisa tetap di sini selamanya karena seharusnya mereka sudah tahu kalau ia punya visa dan bisa pergi ke Hamburg kapanpun ia mau. Jadi walaupun ia pergi besok itu bukan urusannya dan juga lagi pula klub sepak bola ini mungkin akan bubar juga tahun depan. Sung Siwo mengungkapkan bahwa seperti yang mereka ketahui klub ini dibentuk 13 tahun yang lalu. Tapi sayangnya sekolah ini tidak pernah mendapatkan penghargaan dan tidak pernah menghasilkan pemain profesional, ditambah lagi sekolah ini tidak bisa menghasilkan satupun pemain bertalenta yang bekerja di industri terkait, jadi tidak ada alasan untuk mempertahankan klub sepak bola ini dan itu hanya akan membuang-buang biaya anggaran. Sekalipun mereka memaksa mempertahankannya mereka hanya akan menambah biaya operasional. Sambil melirik ke arah mereka Sung Siwo menanyakan apakah ada yang bisa menanggung biaya operasional klub ini, mereka semua hanya terdiam dan tak bisa mengatakan apapun yang membuat suasana menjadi hening. Sontak Sung Siwo berteriak dengan lantang menegaskan jika mereka memenangkan pertandingan ini maka mereka akan menjadi pusat perhatian, dan dengan ini mungkin mereka akan aman untuk 3 tahun ke depan. Sung Siwo berteriak menanyakan apakah mereka semua paham. Api semangat mereka kembali membara bersorak mengatakan kalau mereka mengerti. Keesokan harinya mereka pun mulai berlatih keras untuk persiapan pertandingan yang dimulai 1 minggu lagi. Si Jambul Merah benar-benar terbakar emosi dan semangat yang membara ketika membayangkan mereka berdua yang menghina klubnya dengan sebutan tim payah. Ia bergumam mengatakan kalau ia pasti akan menghancurkan mereka semua. Dari kejauhan Jong Sanwon melihat mereka yang berlatih keras dan merasa tak menyangka melihat mereka semua begitu bersemangat. Di gedung klub Park Chadol menghampiri Sung Siwo yang sedang bersiap-siap latihan, dengan perasaan cemas Park Chadol memberitahukan bahwa ia sudah merencanakan anggaran untuk tahun depan. Ia menanyakan apa maksud perkataan Sung Siwo yang mengatakan kalau klub sepak bola ini terancam akan bubar. Sung Siwo tersenyum tipis dan memberitahu Park Chadol kalau ia hanya berbohong. Mereka semua kemudian turun ke lapangan di mana saat ini mereka sedang latihan syuting dan saat ini adalah giliran Seng Ho yang dibantu oleh Jong Sanwon. Mereka menempatkan 3 penghalang di belakang mereka yang digunakan sebagai lawan yang harus mereka lewati sebelum melakukan syuting. Seng Ho melakukannya dengan sangat baik dan berhasil memasukkan bola dengan tendangan keras yang luar biasa. Mereka berdua yang melihatnya tersenyum merasa bangga. Min Jun mengatakan bahwa itu benar-benar adalah syuting yang keras dan bagus. Selain itu Seng Ho mampu menggunakan kakinya dengan mudah. Sementara itu Seng Ho merasa sangat bangga dengan penampilannya dan bertingkah sombong. Kang Maru yang melihatnya matanya benar-benar berbinar merasa takjub mengatakan kalau Seng Ho benar-benar sangat keren. Kali ini adalah giliran Kang Maru di mana ia merasa bersemangat ingin mengikuti penampilan Seng Ho yang keren. Ia berhasil melakukan putaran menghindari lawan dengan sangat baik seperti yang dilakukan Seng Ho dan bersiap melakukan eksekusi. Namun hasilnya zong di mana tembakan Kang Maru sungguh sangat pelan berbanding terbalik dengan tendangan Seng Ho yang luar biasa. Sung Siwo yang melihatnya merasa kesal di mana Min Jun dengan sigap menghentikannya. Sung Siwo dengan perasaan geram mengatakan apakah mungkin bocah sialan itu menganggap latihan ini hanya sebuah candaan? Bagaimana bisa tendangannya sangat pelan seperti itu bahkan anak bayi bisa melakukannya dengan lebih baik. Di waktu yang bersamaan Seng Ho datang dengan tengil memberitahu Sung Siwo kalau ia ingin beristirahat. Dengan penuh keramahan Sung Siwo telah menyiapkan tempat spesial untuknya di mana ini hanya bisa didapatkan oleh para pemain yang berbakat. Mereka akan diperlakukan berbeda dan mendapatkan tempat untuk bersantai dengan nyaman. Ketika Min Jun menanyakan bukankah ini terlalu berlebihan, Sung Siwo menjawabnya sambil tersenyum mengatakan karena sekarang Seng Ho berada di SMA Haja maka dia harus melakukan pekerjaan yang bagus walaupun dia mati, di mana Min Jun yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas dengan tatapan konyol.
Selanjutnya adalah latihan menanduk bola yang diumpan dari sisi lapangan ke area penalti di mana Kang Maru sudah siap menerima bola tersebut, bola melambung tinggi di atas kepalanya di mana dengan sigap Kang Maru langsung melompat bersiap menanduk bola tersebut sambil bergumam mengatakan kalau ia juga bisa melakukannya, namun hasilnya malah seperti ini terlihat sangat menyedihkan bahkan penjaga gawang pun kebingungan melihatnya bertanya-tanya apa yang dilakukan bocah ini, Sung Siwo yang merasa kesal langsung menyuruhnya untuk segera berlari 2 putaran mengelilingi lapangan sebagai hukuman dan jika Kang Maru terlambat maka Sung Siwo mengancamnya akan menambahnya sebanyak 5 kali putaran. Di malam hari Sung Siwo melihat Kang Maru yang terus mengintip di luar jendela yang entah apa yang dia lakukan, di waktu yang bersamaan Jong Sanwon datang menyapa Sung Siwo sambil menunduk dengan perasaan tak nyaman, Sung Siwo dengan cepat menjaga jarak di antara mereka di mana Jong Sanwon semakin merasa tak nyaman, Jong Sanwon mulai angkat bicara mengakui kekalahannya, ia lalu berterima kasih mengungkapkan bahwa ketika ia melihat semuanya berlatih hari ini tatapan mereka berubah menjadi penuh semangat, Jong Sanwon kemudian berjalan pergi sambil meminta Sung Siwo untuk percaya padanya, ia meminta Sung Siwo agar tak perlu mengkhawatirkan garis pertahanan karena ia akan mencoba mengimbangi lawan dengan baik, dan ternyata anak-anak lainnya juga masih belum pulang karena Jong Sanwon memaksa mereka untuk melakukan latihan tambahan dengannya di mana mereka tak bisa menolaknya. Sementara itu Sung Siwo kembali melihati Kang Maru yang terus mengintip di luar jendela dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan bocah ini, ternyata Ibu Yuna telah mengetahui kalau Kang Maru bergabung dengan klub sepak bola, oleh sebab itu Ibu Yuna memintanya untuk datang bersama Yuna karena dia akan memasakkan mereka makanan enak di mana ini membuat Kang Maru sangat senang, ia tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dan bergumam mengatakan bahwa ia tak menyangka akan pulang sekolah bersama Yuna dan ia dapat berbicara berdua dengannya di jalan, namun hati Kang Maru seketika hancur ketika melihat Yuna keluar dengan Seng Ho layaknya mereka sedang berpacaran. Di dalam sebelumnya Yuna sedang asik menggambar komik sepak bolanya, dan kebetulan Seng Ho melihatnya dan merasa sedikit tertarik menanyakan apa yang dilakukan Yuna, dengan penuh semangat Yuna menunjukkan hasil karyanya dan mengungkapkan bahwa ini adalah manhwa, ia mengungkapkan bahwa ia akan mempublikasikannya ke webtoon atau semacamnya untuk mendapatkan banyak uang sebagai penulis, ia meminta Seng Ho untuk segera memijit bahunya karena ia akan menjadi orang kaya. Seng Ho mengikuti saja perkataan Yuna dan mulai memijit sambil mengungkapkan bahwa ia juga punya seorang sepupu yang juga menggambar webtoon dan yang terbaru kalau tidak salah berjudul Build Up. Mendengarnya sontak Yuna begitu terkejut dan berteriak di mana ini membuat Seng Ho juga ikut terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan cepat Yuna gantian memijit Seng Ho dan mengungkapkan bahwa ia benar-benar sangat suka membaca manhwa itu, ia mulai membujuk Seng Ho untuk mempertemukan mereka berdua karena ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Seng Ho mengatakan bahwa sebenarnya hari ini ia ingin bertemu dengan sepupunya. Mengetahui hal tersebut Yuna dengan penuh semangat memaksa Seng Ho untuk membiarkannya ikut di mana Seng Ho tak punya pilihan lain dan terpaksa mengiyakannya, dan begitulah bagaimana mereka berakhir seperti ini di mana Seng Ho meminta Yuna untuk mulai sekarang memanggilnya dengan sebutan Hyung Nim atau kakak. Kang Maru memutuskan bersembunyi dengan tatapan sedih melihat mereka berdua pergi, kejadian itu dilihat juga oleh Sung Siwo di mana ia menatap Kang Maru sambil terdiam yang entah apa yang ia pikirkan, ia lalu menghampiri Kang Maru dan mengajaknya untuk latihan tambahan tanpa Kang Maru tahu kalau Sung Siwo melihat semuanya. Di lapangan Sung Siwo menanyakan apa arti passing dalam sepak bola, tanpa adanya semangat sama sekali Kang Maru menjawabnya bahwa passing adalah mengirim bola ke rekan tim. Sung Siwo membenarkan hal tersebut tapi ia menambahkan bahwa tapi ketika pemain mengirimkan bola passing dari pemberi harus memiliki sebuah pesan. Mendengarnya raut wajah Kang Maru mulai berubah dan menanyakan apakah bola bisa mengirim pesan. Sung Siwo kembali menanyakan pemberi yang mengumpan bola bisa membagikannya ke penerima. Dari dua hal ini siapakah yang paling berperan? Kang Maru memikirkannya dengan seksama dan menjawabnya bahwa seharusnya itu adalah pemberi umpan, karena jika dia tidak memberikannya maka semuanya akan berakhir. Sung Siwo kembali membenarkan hal tersebut bahwa umpan akan terjadi di antara dua pemain ketika pemberi mengumpan bola, tapi Sung Siwo memberitahu Kang Maru kalau ada banyak cara untuk memberikannya. Di sini Sung Siwo mulai menjelaskan berbagai macam umpan yang biasa para pemain sepak bola lakukan termasuk umpan terobosan di mana pesannya sendiri adalah tempo. Sung Siwo meminta Kang Maru untuk bisa mengatur temponya kapan ia harus mengirim pesan kepada pemain untuk menerima umpannya, yang pada intinya Sung Siwo memberitahu Kang Maru bahwa passing bergantung pada kekuatan arah, intuisi, pergerakan dan banyak pesan di dalamnya. Setelah mendengar semua penjelasan Sung Siwo yang panjang lebar, Kang Maru tertunduk mengatakan jadi pada intinya ia
hanya perlu banyak berpikir untuk memberikan passing. Sung Siwo kemudian kembali menanyakan alasan Kang Maru selama ini melakukan passing. Kang Maru hanya menjawabnya agar lawannya tidak bisa fokus. Mendengarnya Sung Siwo tersenyum tipis membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan tidak peduli apapun itu, bahkan jika Kang Maru tahu cara untuk melakukan umpan mematikan, semuanya itu tergantung pada timing. Karena jika passing tidak dilakukan di waktu yang tepat, Kang Maru hanya akan membuat offside. Kang Maru memikirkannya dengan seksama dan mengatakan, bukankah ini menjadi sangat rumit? Sung Siwo memintanya agar tak perlu terlalu memikirkannya, hanya saja mulai sekarang ia meminta Kang Maru untuk memberikan umpan padanya dengan sebuah pesan. Sung Siwo kemudian berjalan pergi sambil mengatakan bahwa sepertinya Kang Maru sekarang baik-baik saja, jadi sebaiknya dia pulang dan makan malam. Kang Maru tertunduk dan bergumam mengatakan bahwa sepak bola memang rumit, tidak seperti hal lainnya. Sementara itu di atas kereta, Yuna sangat berterima kasih kepada Seng Ho karena telah mempertemukannya dengan sepupunya. Yuna sangat senang karena ia bahkan diberikan tablet perlengkapan menggambar yang menurutnya ini pasti sangat mahal. Seng Ho sedikit menjahilinya dengan mengatakan kalau sepupunya akan menagih uang tablet tersebut. Yuna tak semudah itu ditipu dan meminta Seng Ho untuk berhenti membodohinya. Ia lalu mengelus tabletnya dengan penuh bahagia sambil mengatakan bahwa sepupu Seng Ho memang terlihat lusuh namun sangat baik. Yuna lalu merangkul tangan Seng Ho dengan penuh bahagia sambil mengucapkan terima kasih, di mana ini membuat wajah Seng Ho memerah. Seorang penumpang menegur mereka dengan mengatakan kenapa anak muda zaman sekarang bermesraan di kereta. Ia meminta mereka melakukannya di rumah saja. Istri dari kakek itu juga mulai berbicara dan menanyakan apakah dia cemburu dan langsung merangkul tangannya. Sontak mereka berdua langsung menjaga jarak karena merasa malu. Mereka sama-sama tersipu malu, di mana Yuna menjelaskan bahwa ia hanya ingin berterima kasih. Seng Ho tak mengatakan apapun, di mana wajah mereka berdua terlihat memerah. Tak lama orang yang masuk ke dalam kereta semakin banyak, di mana ini membuat mereka berdua terdorong semakin mendekat satu sama lain, hingga akhirnya beginilah situasi mereka saling berhimpitan dan berdesak-desakan akibat terlalu banyak orang di dalam kereta. Wajah Seng Ho memerah dan sesekali mencuri-curi pandang menatap Yuna yang tepat berada di pelukannya. Di situasi ini Seng Ho akhirnya memanfaatkan kesempatan ini dan memberitahu Yuna kalau ia menyukainya. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.